Oke, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan, saya Ahmad Ubaidillah, saya Solution Architect dari ETEP Indonesia. Sebelum saya mulai, apakah screen saya sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, di sesi pertama ini saya akan share tentang bagaimana teknologi NetApp membantu perusahaan Bapak Ibu dalam mempercepat pengembangan cloud native application dan juga menyediakan layanan manajemen data yang modern, handal, dan dapat running di berbagai environment, apakah di private cloud, public cloud, termasuk solusi untuk hybrid cloud. Digital transformation seperti yang kita ketahui bahwa adalah top priority bisnis dari hampir semua CEO global company, di mana digital transformation telah merubah cara bisnis perusahaan yang tadinya konvensional menjadi lebih modern dengan penggunaan teknologi informasi tentunya. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuannya adalah tentu saja untuk mendapatkan customer experience, untuk membantu dan mempermudah customer untuk mendapatkan layanan optimal dari bisnis kita. Data IDC menunjukkan bahwa bisnis yang berbasis digital mengalami peningkatan revenue yang signifikan dari tahun ke tahun. Dan pertumbuhan bisnis di era digital hampir terjadi di semua bidang, mulai dari transportasi, banking, FSI, retail, manufacturing, dan juga sudah shifting ke layanan yang berbasis teknologi digital. Seperti yang kita ketahui bahwa di era pandemi ini perusahaan ternyata berlomba-lomba untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif berbasis digital untuk menjangkau lebih banyak customer dan tentu saja untuk unggul dalam hal persaingan. Digital transformation menyebabkan sebuah fenomena yang disebut dengan digital disruption, di mana perusahaan-perusahaan yang masih menjalankan bisnisnya dengan secara tradisional atau konvensional akan terdisruptif, dan mereka believe bahwa dalam 5 tahun ke depan kita harus survive untuk moving ke digital bisnis. Digital transformation tentu butuh yang namanya IT transformation, yang agile dan cost optimize. Dan kita perlu melakukan modernisasi baik dari sisi aplikasi untuk menciptakan layanan aplikasi yang cepat dan optimal. Di mana data dari IDC Asia Pacific menunjukkan bahwa melakukan modernisasi baik dari sisi compute maupun storage system untuk menyediakan kinerja yang optimal untuk aplikasi berbasis data driven, menempati posisi top 3 investment priority untuk mendukung digital transformation. Dari sini ada dua hal yang perlu saya highlight. Yang pertama adalah bagaimana kita perlu untuk melakukan modernisasi application development agar cepat, tentu saja handal. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita perlu melakukan modernisasi dari sisi IT infrastructure, menyediakan infrastruktur yang agile dan juga cost optimize. Dan key di sini adalah bagaimana speed is the new currency of the business. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita develop aplikasi tidak hanya bagus, tidak hanya rich feature, tidak hanya easy to use, tapi juga harus cepat. Kenapa? Karena kompetisi, persaingan sangat speed. Jadi untuk unggul dalam kompetisi, kita harus cepat dalam pengembangan aplikasi dan juga tentu saja cepat dalam hal go-to-market strategi. Nah, berkaitan dengan pengembangan aplikasi dengan cepat, gitu ya, seperti apa sih solusinya atau gambaran tren perkembangannya? Jadi di sini akan saya jelaskan tren perkembangan teknologi informasi, baik dari sisi IT infrastructure maupun application development. Dari sisi IT infrastructure, kita mengenal teknologi berbasis bare metal, berkembang ke environment virtual environment dan private cloud. Terus kemudian saat ini yang lagi tren adalah cloud, termasuk hybrid multi cloud. Dari sisi pengembangan aplikasi, kita bisa melihat bahwa pengembangan aplikasi mulai dari monolitik arsitektur dengan waterfall proses, terus kemudian third and tier arsitektur dengan agile development, dan saat ini yang menjadi tren adalah microservices dengan CI/CD atau continuous integration dan continuous delivery. Dari tren perkembangan teknologi informasi tersebut, bisa kita lihat bahwa pengembangan aplikasi yang paling cepat adalah menggunakan arsitektur aplikasi berbasis microservices, di mana pengembangan aplikasi menggunakan microservices, menggunakan platform kontainer, di mana platform infrastrukturnya tidak hanya terpusat di satu data center, tapi sudah terdistribut ke beberapa lokasi, termasuk menggunakan service atau layanan yang ada di public cloud. Again, bahwa digital transformation membutuhkan IT transformation untuk mendukung kelangsungan atau kesuksesan dari digital transformation itu sendiri.
baik dari sisi application development maupun dari sisi IT infrastruktur di mana aplikasi itu running. Oke. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa untuk deploy, untuk mempercepat application development, kita butuh platform berbasis kontainer untuk deploy microservices. Jadi sebenarnya apa sih kontainer itu dan apa benefitnya? Jadi kontainer adalah software packaging yang memungkinkan kita bisa create banyak aplikasi beserta library dan runtime configuration-nya bisa running di atas single operating system. Jadi meskipun running di single operating system, masing-masing aplikasi tadi secure, isolated, dan independent each other, kita bisa deploy dan run many service and application within minutes untuk accelerate application delivery and deployment. Terus kemudian kita juga, kalau misalkan kita bandingkan dengan virtual environment versus dengan container environment, bisa kita lihat, kalau di virtual environment, kita perlu create banyak OS untuk running banyak aplikasi. Di Docker atau di container environment, kita cukup create satu OS untuk running banyak aplikasi. Di situ udah kelihatan dari sisi efisiensi, dari sisi kecepatan, dari sisi data-nya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa di sisi sebelah kiri itu adalah pengembangan tradisional application yang berbasis virtual machine centric, di mana setiap layer atau tiers membutuhkan operating system masing-masing. Operating system untuk tier apps, operating system untuk tier database, operating system untuk web apps, dan lain sebagainya. Di mana untuk menyiapkan infrastruktur kita butuh bantuan tim IT infra untuk provision VM, untuk create storage capacity, atau untuk configure networking-nya. Di mana resource-nya juga terbatas di single data center. Nah, dan di sebelahnya untuk yang pengembangan di container environment, kita bisa create banyak container atau apps, gitu, atau kita menyebutnya pods. Dengan cepat kita bisa create banyak service-service kecil atau microservices yang saling terconnected untuk create aplikasi-aplikasi baru atau pengembangan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Misalkan nambah feature atau nambah layanan dengan jauh lebih cepat. Dan di environment container platform, application and developer and application user tidak lagi membutuhkan bantuan tim infra untuk create dan provision service. Mereka bisa lakukan create and provision service by themselves tanpa butuh bantuan dari tim IT infrastructure. Dan resource bisa terdistribute di on-premise, baik di on-premise maupun di public cloud. Nah, dengan berbagai kemudahan yang tadi saya sampaikan, bahwa application yang running di container memiliki beberapa challenge, termasuk dari sisi persistency volume. Container itu sangat mudah di-create, sangat mudah di-delete, gitu ya, tapi kita mesti keep persistency dari sisi datanya. Terus kemudian data management across on-prem dan public cloud itu butuh di environment container, di mana service terdistribute, kita butuh berbagai lokasi data center, termasuk di public, termasuk di on-prem. Nah, bagaimana manajemen datanya? Bagaimana move apps dan data secara seamless dari on-prem ke cloud itu juga salah satu challenge. Dan yang terakhir, dari sisi application konsistensi, bagaimana scalability-nya, bagaimana proteksi datanya, itu juga salah satu challenge yang harus kita address. Nah, ini adalah gambaran solusi yang kami tawarkan. Jadi, kita punya produk namanya Trident, di mana Trident adalah solusi dari NetApp untuk kebutuhan persistent data atau persistent volume untuk stateful application. Trident is free, open source, tapi fully supported dari NetApp, di mana Trident itu secara function adalah container storage interface, kita deploy di Kubernetes cluster sebagai pods, managed dan fully managed by Kubernetes cluster. Jadi developer bisa provision storage secara otomatis dari container console dan memiliki native integration antara Kubernetes platform dengan storage system. Developer atau application user bisa dengan cepat dan mudah untuk consume persistent storage, bisa configure multi-storage backend, bisa pilih specific performance atau IOPS berdasarkan storage class maupun disk type. Dan juga yang terakhir, storage Trident ini fully supported dan kompatibel dengan berbagai container management platform, mulai dari Kubernetes, OpenShift, Docker, Rancher, dan juga support berbagai backend storage, utama adalah produk-produk NetApp, mulai dari ONTAP Storage, SolidFire, EF Series, termasuk Cloud Native Storage, mulai dari CPO, CPS, Azure NetApp File, maupun AWS FSx for ONTAP. Oke, jadi ini adalah gambaran bagaimana Trident membantu customer dalam melakukan storage provisioning di environment container platform. Jadi dari tim IT admin akan melakukan konfigurasi beberapa storage backend, terus kemudian akan melakukan instalasi di Kubernetes cluster untuk Trident-nya. Kita bisa add satu atau lebih storage backend, tinggal kita bisa configure, termasuk kita define kelasnya.
Dari sisi developer akan create PVC, that's it. Setelah create PVC, maka secara otomatis akan dihandle oleh Trident. Trident akan detect PVC yang di request sama developer, termasuk akan matching dengan storage pool yang available, termasuk kelasnya, termasuk kita akan otomatis create volume di sisi back-end-nya, dan konfigur PV menjadi PVC, termasuk kita melakukan mounting dari sisi volume ke kontainer. Jadi semua dilakukan oleh Trident. Jadi after developer create PVC, semua di back-end-nya akan dilakukan oleh si Trident. Nah, dengan berbagai feature dan benefit dari penggunaan Trident tadi untuk content platform, NetApp memberikan key value dan benefit. Yang pertama adalah kita bisa accelerate dari sisi DevOps dengan feature automate provision untuk persistent storage. Developer bisa create, modify, dan delete persistent volume dari Kubernetes cluster dengan cepat tanpa membutuhkan bantuan dari tim infra. Terus kemudian dynamic provisioning, kita bisa melakukan configure multiple storage backend, bisa pilih storage class sesuai dengan kebutuhan performance yang kita butuhkan secara dinamik. Terus kemudian dengan platform hybrid cloud NetApp, kita bisa melakukan manage, move, protect data secara seamless dari on-prem ke public cloud. Nah, tadi sebelumnya saya singgung berkaitan dengan NetApp Hybrid Cloud Platform. Nah, seperti apa sih NetApp Hybrid Cloud Platform itu? Jadi NetApp sendiri sudah melakukan transform. Saat ini kita adalah cloud spesialis. Kita memiliki end-to-end portfolio dan solusi yang lengkap untuk platform hybrid cloud. Kita memiliki solusi yang ada di edge, core, dan cloud. Dan kita adalah the one and only storage principal yang memiliki layanan di 3 hyperscaler player di AWS, Azure, dan GCP. Kita memiliki data fabric enterprise expertise untuk layanan konsultasi, cloud strategy, maupun partner alliance. Oke. Nah, jadi dari gambaran visi tadi atau dari gambaran portfolio tadi, ini adalah gambaran detail portfolionya. Jadi berikut adalah end-to-end portfolio solusi untuk platform hybrid cloud. Kita memiliki single management dashboard untuk memanage fully resources dari on-prem ke public cloud dengan cloud manager. Terus kemudian kita memiliki cloud native storage di 3 hyperscaler player dengan produknya Cloud Volume ONTAP, Cloud Volume Service, dan Azure Native File. Terus kemudian udah dilengkapi dengan solusi untuk integrated data protection, cloud data protection, untuk backup, replikasi dari on-prem ke public cloud, termasuk ke hybrid multi-cloud. Terus kemudian kita juga masih memiliki solusi untuk on-prem data center, baik solusi yang menggunakan hybrid storage maupun all-flash storage, yang terhubung dengan solusi-solusi kita yang ada di public cloud. Terus kemudian kita memiliki solusi untuk cloud remote service berupa software defined. Terus kemudian untuk melakukan automate dan optimize penggunaan compute resource yang ada di cloud, kita memiliki Spot.io. Terus kemudian untuk melakukan monitoring dan gain visibility, semua resources baik yang ada di on-prem maupun di public cloud, kita memiliki Cloud Insight. Nah, penjelasan detailnya. Jadi yang pertama adalah Cloud Manager, itu adalah tools untuk melakukan single management dashboard untuk manage dan provision storage resources, baik yang ada di on-prem maupun di cloud. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat, di sini kita memiliki beberapa resources, baik yang ada di on-prem maupun resources yang ada di public cloud, apakah di AWS, Azure maupun GCP, di mana masing-masing resources tadi bisa saling replika, bisa saling backup antar cloud provider. Dan semua bisa di-manage menggunakan single pane of glass dengan Cloud Manager. Terus kemudian kita juga punya Cloud Native Storage yang running, yang tadi kita sampaikan bahwa kita the one and only storage principal yang memiliki di 3 hyperscaler player di AWS, Azure, dan GCP, di mana Cloud Native Storage itu fit dan optimize untuk any application, apakah enterprise application maupun container application, dan juga kita bisa melakukan replika volume antar cloud storage di antar hypervisor. Jadi secara garis besar, produk Cloud Native Storage yang ada 2. Yang pertama adalah Cloud Volume ONTAP, yang kedua adalah Cloud Volume Service, di mana Cloud Volume ONTAP itu adalah native ONTAP storage running di public cloud, kita running di AWS, GCP, dan Azure, support multi-protokol, baik untuk blok menggunakan SCSI, dan file menggunakan NFS dan CFS atau SMB, dan support semua feature ONTAP di situ, termasuk feature untuk storage efficiency, data protection, QoS, tiering, HA cluster, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah Cloud Volume Service. Jadi, kalau Cloud Volume ONTAP itu kita manage storage-nya, kalau Cloud Volume Service itu adalah storage services, fully managed file services running di public cloud,
ada di AWS, GCP, di Azure namanya Azure Native File. Kita support multi-protocol file system dengan NFS dan CFS atau SMB. Jadi customer tinggal melakukan konfigurasi dari sisi kapasitas dan performance, dan itu kita guaranteed. Setelah itu, that's it, bisa langsung dipakai. Dan CVS ini kita certified untuk berbagai aplikasi yang demanding. SAP HANA kita sudah certified. Beberapa aplikasi yang enterprise lain seperti Oracle kita juga sudah fully certified. Nah, pertanyaannya adalah apa sih benefitnya instance atau sistem yang running di CVO atau tanpa dengan CVO? Nah, CVO itu adalah basically adalah storage native storage running di public cloud. Kalau tanpa CVO, itu istilahnya kita menggunakan internal drive. Artinya adalah kita nggak bisa sharing resources. Jadi kelebihan kapasitas yang dimiliki oleh instance satu tidak bisa digunakan oleh instance yang lain. Tidak ada feature storage efisiensi di situ. Terus kemudian untuk aktivitas seperti snapshot dan clone itu akan impact terhadap performance. Snapshot dan clone membutuhkan space yang 1:1, jadi sangat tidak efisien gitu ya. Nah, dengan CVO kita akan running seperti halnya kita menggunakan external storage, di mana secara resources itu bisa di-sharing antara instance satu dengan instance yang kedua. Sudah include dengan teknologi efisiensi di situ di CVO. Terus kemudian data protection kita bisa backup dan replikasi antar CVO di antar hyperscaler. Terus kemudian aktivitas seperti snapshot, clone itu zero performance penalty, dan kita support multi protokol di situ. Nah, itu adalah gambaran key value dan benefit dari CVO compare dengan kalau misalkan kita running native storage biasa yang ada di public cloud. Nah, selanjutnya kita juga memiliki solusi untuk cloud data protection, di mana NetApp Hybrid Cloud Platform sudah dilengkapi dengan solusi cloud data protection yang enhance untuk protect data dan application. Kita bisa melakukan backup dan replikasi data dan aplikasi dari on-prem ke cloud volume on-tap. Terus kemudian kita juga bisa melakukan backup dan replikasi data antar cloud volume on-tap di antar hyperscaler. Jadi Bapak Ibu memiliki option atau pilihan untuk running workload-nya di cloud manapun gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan backup snapshot ke cloud storage yang lebih efisien menggunakan Amazon S3, Azure Blob maupun Google Cloud Storage. Oke. Nah, terus kemudian kita juga memiliki produk untuk melakukan application aware data management untuk Kubernetes cluster, namanya NetApp Astra Control Center, di mana NetApp Astra Control Center adalah application aware data management untuk Kubernetes. Kita bisa melakukan manage, move, protect any stateful application yang running di Kubernetes cluster di any cloud, apakah running di Azure, AWS maupun GCP, termasuk yang ada di on-prem, di mana Astra Control Center itu fully compatible dengan cloud native storage-nya NetApp dengan Cloud Volume on-tap, Cloud Volume Service maupun Azure NetApp File. Selain itu, kita juga bisa melakukan backup data ke S3 storage. Kita bisa melakukan snapshot, kita bisa melakukan backup ke S3 storage menggunakan Amazon S3, Azure Blob maupun Google Cloud Storage. Nah, itu adalah gambaran bagaimana NetApp memiliki service dan layanan untuk melakukan manajemen, move dan protect that application, any stateful application di Kubernetes cluster. Oke. Nah, terus kemudian untuk improve efisiensi penggunaan resource, utamanya adalah resource compute, baik untuk standard instance maupun VM, maupun serverless untuk container application, kita punya Spot.io, aplikasi Spot.io, di mana aplikasi Spot.io itu memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen, automation, dan juga scaling untuk resources yang running di Spot Instant. Seperti yang kita ketahui bahwa Spot Instant secara pricing jauh lebih efisien daripada on-demand instance maupun reserve instance. Tapi Spot Instant ada limitasi dari sisi SLA-nya. Nah, ini tugasnya dari Spot.io. Jadi Spot.io adalah produk NetApp. Itu dia bisa melakukan manage, termasuk automation dan scaling, sehingga meskipun run di Spot Instant, maka dari sisi aplikasi atau layanan tersebut akan tetap mendapatkan SLA yang optimal dengan pengaturan dari Spot.io. Dan dengan Cloud Analyzer, kita bisa melakukan visibility terhadap projected cost dan potential saving dari semua cloud resources yang ada yang di-manage sama si Spot.io. Dan benefitnya di sini adalah customer cukup membayar apa yang di-save, jadi pay as you save. Oke. Nah, last but not least, kita punya Cloud Insight, di mana Cloud Insight itu adalah tools untuk melakukan monitoring dan analitik. Kita bisa monitor whole infrastructure, termasuk on-premise maupun resources yang ada di public cloud.
Kita juga bisa identify kalau asal ada potensial problem, kita bisa menemukan root cause analysisnya di situ dengan cepat dengan Cloud Insight. Terus kemudian kita juga bisa melakukan optimize terhadap unutilized resources, sehingga kita bisa gunakan apakah unutilized dari sisi performance, capacity, compute resources, kita bisa melakukan optimize di situ dari sisi unutilized resource, sehingga kita bisa gunakan untuk kebutuhan yang lain. Terus kemudian salah satu key value dan benefit dari Cloud Insight adalah kita bisa melakukan detect kalau misalkan ada ransomware attack, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ransomware attack itu menjadi isu ya, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita dengan Cloud Insight kita bisa mendeteksi kalau ada serangan ransomware, terus kemudian kita akan ngasih alert ke tim operasional untuk melakukan tindakan aktivitas untuk mencegah agar ransomware attack itu tidak semakin menyerang ke bagian-bagian lain yang kritikal dari company tersebut. Nah, ya demikian Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri sesi saya, ada pesan dari pesan-pesan dari tim NetApp. Jadi Bapak Ibu kami mengundang untuk join untuk mengunjungi booth program NetApp. Jadi kita ada virtual booth di situ. Jadi untuk melakukan kita bisa melakukan Bapak Ibu bisa assessment, 3-minute assessment untuk agar kita bisa tahu seperti apa sih kebutuhan dari Bapak Ibu. Nanti kita akan bisa tindak lanjuti. Terus kemudian kita juga ada social media quiz. Jadi nanti silahkan follow @megabuana_id dan @netap_id sampai tanggal 11 Maret 2022. Nanti akan ada hadiah 100.000 untuk 3 submission. Oke, terus kemudian kita ada games by Kahoot, hadiahnya lumayan. Itu nanti kita akan start jam 2 siang. Hadiah juara 1 300.000, juara 2 200.000, juara 3 100.000. Dan yang terakhir door prize. Ya, door prize-nya adalah Sharp Air Purifier. Sharp Air Purifier. Nah, nanti silakan mengisi join atau visit NetApp Booth untuk mendapatkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan program-program yang ada di NetApp Booth. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya kembalikan ke Mbak Sylvia. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.